kontak, cepat. Cepat kontak. Ukur. Ayo. Ayo. Terus. Ayo. Yo. Maju. Maju, cepat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Pada video kali ini, kami menyajikan rangkuman informasi terkait situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber yang beredar pada akhir bulan Januari tahun 2026. Pertama, beredar klaim dari TPNPB bahwa satu orang yang disebut sebagai agen intelijen Indonesia meninggal dunia. Kedua, berita peristiwa dari versi media dan aparat berupa penembakan terhadap seorang sopir truk. Kejadian ini di Jalan Poros Lokpon Kilometer 7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kita ikuti ulasan selengkapnya. Berdasarkan siaran pers keempat, manajemen markas pusat Komnas TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang dirilis pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2026, disebutkan bahwa telah terjadi aksi bersenjata di wilayah kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dalam siaran pers tersebut, manajemen markas pusat Komnas TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, menyatakan telah menerima laporan dari Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Komando Daerah Pertahanan 16 Yahukimo, terkait keterlibatan sejumlah personel mereka dalam insiden tersebut. Disebutkan bahwa Komandan Batalion Kanibal bersama Wakil Komandan dan Komandan Operasi, serta pasukan yang berada di bawah komando mereka, diklaim telah melakukan penyerangan di dalam wilayah kota Dekai. Menurut klaim tersebut, peristiwa itu mengakibatkan satu orang yang disebut sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia meninggal dunia, serta satu unit kendaraan mengalami kerusakan akibat tembakan. Pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Kodap Yahukimo, juga menyampaikan pernyataan bahwa mereka meminta agar tidak dilakukan tindakan balasan terhadap warga sipil, serta mengeluarkan imbauan kepada warga pendatang Indonesia untuk menghindari wilayah yang mereka sebut sebagai area konflik bersenjata dengan alasan keselamatan. Manajemen markas pusat Komnas TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan bahwa imbauan tersebut menurut versi mereka berkaitan dengan klaim penerapan hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata masih berlangsung. Seluruh pernyataan tersebut merupakan klaim sepihak dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan belum dapat diverifikasi secara independen oleh pihak lain. Ulasan kedua tentang peristiwa penembakan warga sipil versi media seputar Papua.com. Media seputar Papua.com pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2026, memberitakan peristiwa terpisah berupa penembakan terhadap seorang sopir truk di Jalan Poros Lokpon Kilometer 7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2026. Korban diketahui bernama Jani Trio Mayaut, berusia 42 tahun, yang saat itu tengah mengemudikan sebuah truk box menuju kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Menurut keterangan korban, sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, terdengar beberapa kali letusan senjata dari arah sisi kanan jalan. Salah satu peluru dilaporkan mengenai lengan kanan korban. Dalam kondisi terluka dan menahan rasa sakit, korban tetap melanjutkan perjalanan menuju kota Dekai untuk menyelamatkan diri. Korban kemudian mendapatkan perawatan medis intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dan dilaporkan masih dalam kondisi sadar. Kendaraan yang dikemudikan korban mengalami kerusakan dengan bekas lubang tembakan pada bagian box truk. Sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian menyebutkan bahwa mereka melihat beberapa orang bersenjata berada di sisi jalan sebelum akhirnya melarikan diri ke arah kawasan hutan. Berdasarkan hasil pendalaman awal, aparat keamanan menduga bahwa aksi tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel gabungan Satuan Tugas Operasi Damai Kartens tahun 2026 bersama kepolisian Resor Yahukimo bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran wilayah serta pengumpulan barang bukti. Di tempat kejadian perkara, petugas menemukan selongsong amunisi yang diduga berkaitan dengan peristiwa penembakan tersebut.
Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan. Dirangkum berdasarkan berbagai sumber untuk memberikan gambaran peristiwa secara utuh dan proporsional. Salam hormat dari kanal YouTube Manuskrip Papua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Easy, easy. Freedom West Papua.